Hello and what's up Jengkis. Kalau kita bicara soal LCGC, pasti akan mobil langsung masuk ke benak kalian adalah antara mobil ini, kalau nggak mobil yang satu ini. Tapi tentunya pastinya yang nggak akan lepas dari benak orang di Indonesia, terutamanya adalah brand Toyota. Iya, jadi mobil yang satu ini, Toyota Agya. Dan pada tahun 2020 ini, Agya baru aja mendapat extensive update. Hingga sekarang dia sudah menjadi keyless. Dan karena mobilnya sekarang sudah keyless, artinya ini menjadi salah satu LCGC tercanggih yang bisa kalian beli saat ini. Ini adalah Toyota Agya TRD-S tahun 2020. Eksterior tampil lebih agresif berkat desain kental keen look yang terinspirasi dari Corolla GT, plus penambahan body kit dari TRD dengan aksen merah yang membuatnya semakin racing. Nah tadi seperti itu tanpa dulu langsung kita masuk untuk membahas eksterior dari si Toyota Agya. Kebetulan ini adalah tipe top of the line-nya, yaitu Agya TRD-S. Dan well, kalau kalian pengen lihat extensive review dari Agya dan Ayla yang terbaru, kita udah pernah bikin video Daihatsu Ayla yang di sini ya. Ini kita udah bahas ekstensif banget luar dalam. Jadi di video yang satu ini kita akan lebih ke arah ngejelasin bedanya apa sih dengan kembarannya dan apa yang ditawarkan Agya ini yang nggak dipunyakan oleh si Ayla tersebut. Nah dari eksterior dulu. Berhubung ini tipe TRD, pastinya banyak embellishment ala-ala TRD yang sangat in your face sekali. Seperti rear mounted roof spoiler yang untuk tipe TRD dia warnanya black gloss kayak gini ya. Karena dia memang tidak sewarna body biar kesannya lebih sporty gitu. Dan ini pun spoilernya ada embellishment TRD di sini dan ada badging TRD lagi di sini. Tapi untuk lebih lengkapnya kita akan hitung jumlah TRD yang ada di body ini nanti di bagian annoyingnya karena banyak banget gitu di luarnya. Oke, sini pun udah ada third backstop lamp yang sudah LED walaupun kacanya memang belum ada di fogger. Badging Agya TRD-S, sensor parkir 2 titik yang memang dia belum sewarna body tapi ya udah dikasih, udah alhamdulillah aja karena masih banyak mobil di atas ini bahkan yang belum dapat sensor parkir seperti ini, jadi itu agak memalukan. Ini udah cukup oke lah gitu, yang penting dikasih. Ke bawah lagi ada aksen-aksen cetakan waffle gitu gini dengan reflektor yang begini. Sebenarnya itu masih serupa ya dengan yang versi sebelumnya, walaupun memang di bagian body kitnya ini ada sedikit perubahan, efek-efek diffuser di sini warna hitam doff gitu. Taillights-nya di sini untuk lampu senja dan lampu rem dia sudah LED dan dia mendapat finishing baru yang serupa dengan si kembarannya yaitu Ayla gitu ya. Sekarang dia clear lens kayak gini ala-ala Altezza style gitu yang bikin dia kelihatan lebih tuner look. Di sini dia ada lampu yang berbentuk huruf L atau J tergantung kalian lihat kanan atau kiri untuk lampu senja dan lampu rem. Walaupun lampu sen dan lampu mundur di sini masih bohlam biasa. Dan ini di tengah ini hanya reflektor hiasan sama yang seperti sebelumnya gitu ya. Jadi ini gak ada fungsinya apa-apa. Tapi kalian bisa bawa ke Avantgarde Auto atau Young Motor gitu-gitu untuk kalian isi LED di sini biar kelihatan lebih up to date lagi. Di sini tuh kita ngelihat Toyota tuh kayak belajar gitu ya, bagaimana bikin mobil yang terkesan lebih mature dan gak asal rame doang. Salah satu yang kita suka adalah bagian ininya, door handle-nya. Oke lah, dia masih model cepol kayak begini gitu ya. Mungkin orang bilang tahun 2020 masa masih model cepol, tapi yang kita appreciate karena lihat itu adalah Agya TRD-S yang varian pertama gitu ya, pre-facelift itu mendapat door handle chrome. Di sini sampai tipe teratas TRD-S seperti ini dia door handle-nya semua sewarna body, jadi lebih mature gitu ya. Selain itu, kalau kita ke atas sini, ini ada bentuk talang air khusus untuk tipe TRD yang ada kayak garis-garis dinamisnya gini ya, dan ini presisi gitu. Dan kalau kita ngomongin soal talang air di Agya, itu tuh kayak agak nostalgic gitu karena dulu kita pernah syuting Agya juga yang ada talang airnya juga yang bagus itu sama kayak gini, dan itu bikin kita
melahirkan sebuah meme. Talang air mobil ini sangat bagus. Ya oke lah, mungkin ada beberapa dari kalian bilang itu overuse, tapi I don't care. Ke bawah lagi, di sini juga sama yang kayak sebelumnya ya. Dulu di Agya yang begitu-gitu, ini tuh side molding ini tuh semua chrome gitu ya. Ini chrome gitu, silau gitu. Di mobil kecil ini kebanyakan chrome tuh jadi norak gitu. Kalau kayak gini enggak, ini bagus. Ditambah lagi untuk tipe TRD ini ada side skirt yang di sini ada aksen-aksen berwarna merahnya, dan kalian tahu apa artinya kan? Ini pun sama seperti kembarannya si Ayla, mirrornya sendiri sudah menggunakan mirror dari kakaknya, yaitu Toyota Rush dan Toyota Avanza, karena dia plak-plak persis sama, tapi bentuknya dinamis, tajam-tajam kayak begini. Udah ada turning indicator di sini, dan ini pun sudah electric retract. Jadi untuk kelasnya dia sudah sangat oke banget. Dan satu lagi sebelum kita ke bawah, untuk tipe TRDS di sini ada stiker. Kalau dulu kan TRD itu stiker di sini ya, di bagian sini gitu. Sekarang dia pindah ke fender di sini, dan walaupun menurut kita ini agak sedikit lebay sih, tapi at least dibanding kembarannya yang tulisannya deluxe dan lebih panjang gitu, ini stiker itu lebih pendek dan lebih inline dengan bentuk DLO-nya ini. Jadi ya, oke. Dan kalau kalian merasa pelek ini kok kayak pernah lihat, familiar gitu kan, ini tuh strategi yang sama yang diterapkan oleh kembarannya. Karena jika Ayla kemarin itu salam satu pelek dengan Sigra, maka si Agya ini dia salam satu pelek dengan Calya facelift yang kemarin gitu. Makanya ini velgnya serupa, tapi ya cukup oke lah, karena dia multi spoke, sudah two tone polish seperti ini, backgroundnya gloss black, terasa cukup oke. Dan di sini pun dia dibalut dengan ban yang masih ban eco, karena kan green gitu ya. Ini pun bannya pakai Bridgestone Ecopia dengan ukuran 175R14, jadi pelek 14 inci. Kemudian pengereman di depan dia sudah cakram, di belakang masih tromol, cukup normal di kelasnya. Tapi at least untuk tipe tertinggi seperti ini, sama seperti yang sebelumnya, dia sudah kedapatan modul ABS, jadi pengereman ya udah cukup oke lah gitu. Dan sampai kita ke bagian depan dari si Toyota Agya TRDS tahun 2020 ini, dan memang di bagian depan ini merupakan bagian facelift yang paling beda banget dibanding bagian lainnya gitu, karena ubahannya cukup ekstensif ya, terutama di bagian bumper depan ini. Karena fascia depannya ini, kalau kalian lihat, itu mirip apa sih? Pernah lihat nggak mobil Toyota yang RDM-nya gede besar kayak begini? Iya, mirip ini. Dan memang terinspirasi seolah tuh dari Corolla GT gitu ya. Ya begitulah kurang lebih. Walaupun memang untuk varian TRDS ini dia ke bagian embellishment merah-merah kayak begini ya, yang ya selera sih. Tapi at least yang kita suka, bagian depan-depan sini, airdam-nya sampai grillnya ini, dia sudah mengadopsi finishing black gloss, karena semuanya tuh ini sampai bagian honeycomb sini pun dia black gloss ya, jadi terkesan mewah gitu, kayak mobil upmarket. Jadi bukan pakai plastik hitam kasar gitu. Ini really nice banget. Kemudian di bagian samping sini pun dia udah ada fog lamp, lagi-lagi dengan housing yang terlihat dinamis karena ngikutin ininya gitu, kayak ada taringnya gitu ke bawah, walaupun sini ada cetakan waffle yang nggak perlu. Dan di bawah sini untuk varian TRDS dia mendapatkan add-on body kit yang ya cukup oke lah, ada splitter hitam di bagian depan sini gitu yang membuatnya terkesan sedikit lebih sporty. Headlamp sini juga masih serupa dengan varian pre-facelift gitu, jadi sudah cukup oke karena dia sudah mengadopsi proyektor, walaupun memang masih proyektor bohlam biasa gitu ya, halogen, belum LED. Lampu low beam di sini proyektor halogen, lampu high beam di sini masih bohlam biasa multi reflektor, lampu sen di bawah sini, dan di sini dia udah ada lampu kota atau positioning lamp yang sudah LED. Sayangnya ini belum jadi DRL gitu ya, ini masih bisa dipermanis kalau ini jadi DRL. Dan secara overall si Toyota Agya TRDS ini memang terkesan lebih mature, lebih dewasa, dan terkesan lebih agresif ya, dengan muka yang ala-ala Corolla GT ini gitu. Dan ini membuat salah satu LCGC di kelasnya itu juga naik kelas berkat adanya Keyless Go. Jadi kalau kalian mencari salah satu LCGC yang tercanggih, ya Agya TRDS ini adalah salah satu kandidat yang bisa kalian pertimbangkan. Interior walaupun sekilas terkesan serupa, namun tetap ada penambahan fitur di beberapa aspek seperti AC semi digital, head unit baru, dan tentunya yang pertama di kelasnya, engine start stop button. Oke, masuk ke bagian interiornya. Nah tuh guys, jadilah interior dari si Toyota Agya facelift tahun 2020 untuk tipe yang TRDS. Namun yang satu ini tipenya yang manual ya. Jadi
tipe tertinggi untuk yang manual begitu. Dan sebelum kita bahas interiornya, seperti biasa kuncinya dulu. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia menjadi salah satu LCGC tercanggih berkat sudah mengadopsi sistem keyless go ya. Jadi kuncinya seperti ini, mungkin familiar bagi yang punya kayak Rush gitu atau Terios, karena kuncinya kunci model deal kayak gini, cukup ditaruh di bawah sini aja. Kalau udah manual, put on the clutch. Terus di sini start stop button sebelah kanan, kalian tinggal pencet. Nah, untuk jangkis untuk urusan terpacu, si Toyota Agya facelift ini masih menggunakan mesin yang serupa dengan Agya versi lama. Ditawarkan dengan dua pilihan mesin, ada yang 1000cc 3 silinder, dan yang ini 1200cc 4 silinder 3 NRVE, sudah DOHC dan dual VVT-i, dengan tenaga 87 HP dan torsi 108 Nm, yang dimate ke pilihan transmisi antara 5-speed manual atau 4-speed otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 dicatat dalam waktu kurang lebih 14 detikan, namun seperti yang kalian lihat, Daihatsu pernah ngetune mesin ini hingga hampir 200 horsepower yang menjadikannya 0-100 dalam waktu 10 detikan. Jadi mesinnya lumayan potensial, really nice. Interior semua juga masih sesuai dengan kelasnya LCGC karena masih hard plastik semua, tapi ya function over form lah ya gitu, karena dia udah ada airbag dual gitu. Tapi perubahan besar ada di bagian tengah sini sama seperti Ayla juga, karena di sini dia ketambahan center console model baru yang udah jauh lebih kekinian ya, karena dia black glossy seperti ini dengan aksen-aksen silver ya, mirip-mirip kayak center console Avanza terbaru lah gitu. Jadi udah cukup oke. Dan salah satu pembeda dengan saudara kembarnya Ayla tentunya ada di bagian tengah sini. Iya, karena head unit yang dipakai, begitu ini nyala, kalian langsung disambut dengan logo Toyota seperti ini, dan kanan dan kiri ini RGB ya. Jadi kayak bisa wiu gitu. Agree seperti biasa. Dan ini adalah tampilan menu utamanya. Dia mirip kayak Tony Stark-ish gitu ya, kayak high-tech gitu. Di sini ada jam, ada hari dan tanggal, dan ada media yang sekarang kalian lagi on. Contohnya sekarang lagi di radio. Inputnya juga ada USB, ada disk yang di atas ini, dan ada radio dan M Toyota. Kalau kita ke menunya, di sini ada iPod, ada aux, ada phone untuk Bluetooth teleponi dan untuk Bluetooth audio juga. Ke bawah lagi, di sini ada hazard dan ada panel baru untuk bagian climate controlnya. Sama seperti si Ayla, ini sudah bisa dibilang semi digital, karena walaupun dia digital, dia belum ada yang temperatur gitu. Dia hanya fan speed untuk cooler, dan di bawah sini ada tombol AC untuk circulation dan max cool. Kalau kita pencet, maka dia akan langsung ke setting paling dingin dengan fan speed terbesar. Berguna kalau kalian berada di tempat yang jahanam dan panas gitu. Ke bawah lagi sini ada open storage, ada 12 volt socket yang buat nge-charge, dan ada 2 box cup holder yang biasa buat taruh kunci. Transmission, kalian dapat 2 pilihan. Di sini ada 5-speed manual seperti ini ataupun 4-speed automatic. Parking brake pun masih hydraulic seperti ini, dan ada cup holder lagi di bagian belakang sini. Ini joknya masih model pocong seperti ini ya, fabric, tapi di kelasnya dia masih cukup normal gitu. Jadi ya quite oke lah. Dan untuk tipe tertinggi juga dia ada dapat eksklusif floor mat gitu, sama kayak Ayla di tipe tertingginya. Ini Agya dengan aksen-aksen merah yang lagi-lagi senada dengan bagian luarnya gitu. Pengaturan jok di sini ada sliding dan ada reclining, tapi memang belum ada seat height adjuster. Tapi untuk gue yang tinggi 170 aja, ini udah menurut gue udah lumayan tinggi gitu, udah cukup oke lah dalam kotak. Setir, pengaturan fix tidak bisa diatur sama sekali dan belum kulit, tapi at least di sini udah ada aksen gunmetal di kanan kiri, dan udah ada audio steering switch di sini untuk mode, volume, dan untuk stick track. Display kecil di bagian kanan yang berfungsi sebagai MID. Kalau kita pencet-pencet, trip A, trip B, ada average consumption, ada range-nya 0 by the way di sini, dan ada eco on. Dan kalau kita main ke bagian sebelah kanan lagi, disinilah salah satu fitur yang membuat dia canggih, salah satu yang tercanggih di kelasnya. Karena iya, yang gue bilang tadi, kuncinya kan sudah keyless go, dan di sini juga sudah ada tombol engine start stop button yang membuatnya selangkah di depan teman-temannya gitu ya. Dan di kanannya lagi ada pengaturan window yang kalau kalian lihat,
sudah bisa electric retract, walaupun memang belum auto retract ya, tapi ya sudah cukup oke di kelasnya. Mirrornya juga terlihat besar karena dia pakai mirror punya Daihatsu Terios yang turun juga ke Xenia, turun ke Ayla, dan turun lagi ke sini gitu. Di pintu, di sini juga udah power window di bagian driver sudah auto, walaupun di bawah auto down belum auto up, dan ada hiasan-hiasan fabric lagi di bagian sebelah situ ya. Yang kemudian di bawahnya ada tempat buat nyimpan bottle holder satu sebelah situ, yang di belakangnya lagi ada tempat buat nyimpan barang lagi. Oke, Auto Junkies, inilah dari saya duduk di baris kedua dari si Toyota Agya facelift tahun 2020 untuk tipe yang TRDS, dan ini udah di setel posisi mengemudi gua tinggi 170. Di sini legroom sebenarnya masih lumayan ya, masih ada sekitar 5 jari. Headroom ada sekitar 4 jarian karena memang dia modelnya itu agak tinggi gitu. Jadi untuk ruangan sebenarnya masih lumayan oke banget. LCGC-nya nggak kerasa kecil gitu ya, kerasa lumayan spacious. Dan di sini pun di belakang, selain motif joknya sama kayak di depan, dia fabric dengan motif teralis yang ada garis-garis berwarna merah ini. Yang kita suka juga di belakang sini dia udah kebagian 3 buah headrest ya. Jadi ada 1, ada 2, dan ada 3 di sini. Sehingga kalau kalian pengen bawa 3 orang di belakang sini, misalnya orang taruh tengah gitu ya, ini penyangga kepala masih terasa sangat menyenangkan sekali. Dan di tengah sini pun, walaupun dia ada hump, tapi humpnya sangat kecil. Jadi kalaupun kalian pengen taruh kaki di tengah seperti ini, masih terasa lumayan oke, nggak terlalu kayak disetrap banget gitu ya, masih terasa cukup oke. Penyimpanan, pertama-tama cup holder dulu, ada tengah satu di sini, di bagian center konsol yang menjulang ke belakang. Ada di pintu, di bawah situ juga ada bottle holder gitu ya, yang di belakangnya itu nggak tahu tempat buat apa lagi, kayak ada extended dikit, tapi kayak nggak bisa dipakai karena ngeblok. Dan ada untuk penyimpanan lagi 2 buah seat back pocket di bagian sini. Ya oke lah, bisa buat nyimpen beberapa hal di bagian belakang sini gitu. Sama seperti Ayla yang kemarin kita coba, untungnya secara peredam, secara karet-karet sudah diimprove, jadi nggak kayak yang lama dimana kalau kalian tutup kenceng ini bakal auto closing. Ini tadi gue udah buka, nutup dengan kenceng, masih bisa dibuka dengan cukup normal. Walaupun memang untuk akses bagasinya sama annoyingnya sama yang lama, karena cuma bisa antara dari jok driver di dalam, kalau nggak pakai kunci, belum ada latch di bagian bawah sini gitu ya. Kenapa sih? Sini padahal harusnya bisa dibikin latch loh. Dia bagasinya memang sama persis dengan Daihatsu Ayla kembarannya, dan ini pun menurut gua nggak bisa dibilang kecil untuk kelasnya ya. Udah cukup oke lah, kalian bisa taruh di sini koper medium tuh 2 ditumpuk masih masuk. Koper large dengan kalian buka partial shelf ini masih bisa taruh 1 dalam keadaan berdiri. Ini masih bisa kalian buka lagi karena ini ada lubangnya. Nah, untuk nge-reveal sebuah spare tire yang masih ukurannya juga serupa, jadi kalian bisa ditukar gitu. Sini kalian masih bisa baca 17565R14. Ini pun masih bisa kalian perluas lagi dengan cara ditidurkan joknya. Walaupun dia emang nggak 60-40 split ya, dia hanya single piece kayak begini, dan ini pun tidak rata, jadi ada hump yang sangat besar, tapi di sini bisa menambah ruang bagasi kalian jika kalian perlu membawa hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Walaupun ini sekarang tampil lebih agresif dan keen look, namun tetap karena perubahan cukup minor pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying yang kami temukan di Toyota Agya TRDS facelift. Walaupun dia kuncinya sudah keyless seperti ini, dia itu keyless go, tapi nggak keyless entry. Jadi kalau kalian pengen masuk, biasanya kalau mobil tuh ada tompel bulat gitu di sini, kalian tinggal pencet atau tinggal sep kebuka gitu. Ini tetap harus pakai kunci, jadi harus dipencet remote-nya, baru ini kebuka. Jadi tetap harus ngodok-ngodok kantong gitu ya. Dan annoyingness dari key ini berlanjut ke bagian belakang bagasinya, karena kalau di tipe yang sebelumnya yang kunci masih kunci batang, kalian pengen buka ini kan bisa langsung kayak zep gitu kan. Kalau ini berhubung kuncinya udah kayak model kayak dildo begini, kalau kalian pengen buka ini dari sini gitu, kalian harus buka-buka fiddling dulu, buka kunci batangnya kayak begini dari dalam, baru deh kalian bisa buka bagasinya gitu. Jadi lebih hassle. Kalau kalian udah nonton review Ayla yang pernah kita buat, pasti itu kalian akan nyadar kalau head unitnya itu udah ada reversing kamera, iya. Tapi untuk mobil yang satu ini, kalau kita masukin tidak ada apa-apa, iya, karena sampai tipe tertinggi pun di Toyota Agya ini memang belum ada kamera mundur sebagai bawaan, dan itu agak disayangkan. Padahal itu bukan part yang susah untuk dipasang, dan ini pasti compatible sebenarnya. Toyota tuh kayak pengen banget nge-emphasis
TRD-ness dari si Toyota Agya terbaru ini. Kenapa? Karena emblem TRD itu banyak banget. Di spoiler ini aja udah ada 3 logo TRD. Dan satu bodi ini di eksterior itu ada 10. Seperti ini. Dan fun fact, itu lebih banyak dibanding mobil-mobil seperti GT86 TRD atau 4Runner TRD Pro gitu. Ini lebih banyak logonya, jadi lebih TRD. Namun tenang, karena ia nggak akan jadi salah satu LCGC tercanggih kalau nggak ada hal yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Toyota Agya TRDS Facelift. Bagi orang awam, mungkin mereka nggak akan terlalu notice perubahan yang ada di speedometer ini. Tapi bagi fans Toyota, bagi yang terutama yang pernah nyobain GT86 atau BRZ gitu, kalian akan notice kalau font dari si speedometer ini sudah berubah. Dan fontnya itu jadi mirip dengan font yang dipakai di Toyota GT86 yang dia lebih kurus tapi lebih ngotak-ngotak gitu. Kalau yang sebelumnya kan dia lebih ngebulat-bulat gitu ya. Dan itu kayak homage ke varian sporty dari Toyota yang turun ke si Agya ini. Dan menurut gue itu ubahan kecil yang kalau orang detail oriented tuh pasti kayak keren. Kalau kalian misalnya seperti keluarga-keluarga ke barat-baratan atau ke Eropa-Eropan yang suka bawa child seat di mobilnya, kalian tidak perlu khawatir karena bahkan untuk LCGC yang satu ini sudah mengadopsi ISOFIX tethering point di bagian belakang sini untuk kalian taruh child seat kalian. Biasanya di mobil itu kan ada drive mode gitu yang kalian bisa, contohnya kayak MG kemarin itu kan setting drive mode-nya via head unitnya ya. Di sini oke lah, bukan drive mode tapi ada sesuatu yang berhubungan dengan itu. Jadi kan dia utamanya tuh seperti ini ya, tampilan yang high tech kayak gini. Dan ini kalau kalian ke sistem setting, user interface, dan ke background, ini ada pilihan yang seperti drive mode. Jadi ada normal, simple atau eco, dan sport di sini gitu ya. Kalau kita ke simple, ini backgroundnya jadi carbon fiber dan menu utamanya jadi seperti ini gitu ya, simple gitu, minimalis. Suka yang ini. Dan yang bikin gue lebih berpikir kalau kayak ini lebih ambisius, ini paling ambisius adalah tipe yang sport. Karena kalau kita klik, ini dia kombinasi karbon hitam dan merah. Dan kalau kita ke menu utama, ini tuh kayak tachometernya Lexus LFA gitu yang bisa nyik gitu ya. Ini ya emang fungsinya tetap jam, tanggal, hari, dan media. Cuman kalau kalian lagi nyetir ngebut ngeliat ini tuh kayak berasa lebih racing gitu, berasa lebih Eurobeat intensifies banget gitu. Sport. Ooh, yeah. That I like. Oke, jadi begitu jadi sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Agya Facelift tipe TRDS tahun 2020. Dan memang lagi-lagi kalau kalian pengen lihat drive-nya, rasa berkendara kayak apa, kalian bisa lihat video yang satu ini. Karena kita udah bahas semuanya di review Daihatsu Ayla yang kita keluarkan kemarin yang warna kuning ya. Dan ini kan essentially it's the same car gitu sama Ayla, jadi rasa berkendara pun pasti serupa gitu. Dan untuk Agya ini kita juga pengen kasih special shoutout dan thank you ke Auto 2000 Alam Sutra, terutama ke Mas Rega yang sudah mengarrange supaya kita bisa review si Agya TRDS ini. Kalau kalian pengen nanya mengenai Agya atau Toyota lainnya, lineup Toyota lengkap di sini, kalian bisa tanya ke Mas Rega yang Instagram dan kontaknya ada di bagian sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Thank you ya Mas Rega. Dan thank you juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini. Subscribe ke YouTube channel kami di Laknats atau Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknats_aj dan Facebook kami di Laknats.aj. Yaks, sekian aja untuk si Agya TRDS yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Bunyinya bagus. Mm-hmm.